Oh, ada yang nanya. Oke, baik. Jadi rekan-rekan benar tadi hari ini, hari Jumat, tanggal 11, saksi atas nama saudari Dr. TT ya, datang kepada penyelidik Subdit Kamnet mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan hadir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ya yang diajukan oleh penyelidik. Jadi kami membenarkan. Kemudian yang kedua, informasi yang kami update adalah bahwa kemarin hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 18.45 penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani, yaitu penyelidik Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Apa peristiwa yang ditangani? Saya ulangi lagi, sekali lagi. Yang pertama adalah tentang peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah ya, dan atau manipulasi, perubahan, pengerusakan informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 35, 51 Undang-Undang ITE. Itu ada 1 laporan polisi terkait peristiwa ini. Pelapornya adalah Insinyur HJW. Kemudian perkara yang kedua dengan dasar 5 laporan polisi, 1 dari Polda, yang 4 lagi penarikan dari beberapa Polres ya. Ada Polres Bekasi Kota, Depok, kemudian Jaksel, dan juga Jakarta Pusat. Itu peristiwa apa? 4 LP ini, maaf 5 LP ini total tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Kemudian dalam
3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua kan ada 5 laporan ya. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Bisa dipahami ya? Jadi ada 2 peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE, 3 laporan naik penyidikan. 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Itu rekan-rekan update-nya. Ya. Ya. Yang dicabut laporan yang berasal 1 dari Polda Metro Jaya, yang 1 dari Depok. Ya. Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi ya. Peristiwa pertama 1 laporan polisi, peristiwa kedua 3 laporan polisi. Jadi saya ulangi Mas ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta, barang bukti untuk menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah, inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Ya, jadi baru kemarin dilakukan gelar, ditetapkan bahwa ini naik ke tahap penyidikan. Ya. Apa udah dijadwalin untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya di tahap penyidikan untuk Pak Jokowi? Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya. Saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang diawali dengan pengiriman undangan surat panggilan ya, surat panggilan untuk seseorang hadir sebagai saksi dan lain sebagainya. Kalau di tahap penyelidikan namanya undangan klarifikasi. Tahap penyelidikan tuh. Ketika nanti nih tahap penyidikan, maka surat panggilan untuk dilakukan pengambilan keterangan, produknya nanti namanya BAP, berita acara pemeriksaan sebagai saksikah dan lain sebagainya. Ya. Oke? Cukup berarti ya? Ya. Suaranya kurang ini Mbak suaranya. Tolong mic ya.